Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membagikan tentang analisa fundamental kuartal ketiga PT Sido Muncul atau dengan kode saham SIDO. Sebelum kita mulai, ini disclaimer-nya. Ini merupakan sharing analisa fundamental dari saya yang saya pelajari. Yang kedua, ini bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham. Jadi keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk melakukan riset tambahan atau disesuaikan dengan analisa teman-teman. Oke, sebelum itu kita mulai dengan bisnis modelnya. Jadi di bisnis model ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kegiatan usaha. Jadi sebenarnya PT Sido Muncul ini bergerak di bidang apa sih? Jadi PT Sido Muncul ini bergerak di industri jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat, ini adalah segmen all in ya. Dia dari tanam, habis itu dia yang produksi, terus dia yang angkut atau dia yang distribusi, terus juga dia yang menjual. Nah, terus yang kedua, kita harus tahu sumber income-nya dari mana. Jadi sumber income-nya itu adalah penjualan produk herbal dan suplemen. Yang kedua food and beverage. Yang ketiga adalah farmasi. Habis itu yang ketiga adalah segmen usaha atau marketnya. Jadi marketnya PT Sido Muncul ini setelah saya baca dari laporan keuangannya masih mayoritas adalah di Indonesia. Tetapi dia sudah melakukan ekspor ke beberapa negara. Salah satunya di Asia Tenggara ada Filipina dan Malaysia. Habis itu ada Nigeria dan masih banyak lagi, tetapi masih segmen yang cukup kecil. Yang keempat adalah kita bahas di kasus hukumnya. Jadi setelah saya cari-cari di internet, di Google, bahwa memang PT Sido Muncul ini belum ada kasus hukum ya yang terlibat di mereka. Terus ini teman-teman adalah produk-produk yang dijual oleh PT Sido Muncul. Jadi salah satu yang produk yang terkenal yang sering kita gunakan juga adalah tolak angin. Nah, dan inilah yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar untuk PT Sido Muncul. Sekitar 60-an% produk revenue-nya, pendapatannya itu didapat dari tolak angin ini. Habis itu 30%-nya lagi adalah di minuman energi atau food and beverage ini, yang dimana adalah Kuku Bima yang cukup terkenal juga. Habis itu 10%, di bawah 10% itu adalah memang produk-produk farmasi atau obat-obatan. Sekarang kita lihat di laporan keuangannya. Saya suka mulai dengan namanya revenue ya, atau pendapatan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa revenue dari tahun 2014 sampai 2020 itu selalu mengalami namanya peningkatan atau kenaikan. Ya, konsisten ya, tiap tahun mengalami kenaikan. Nah, terus untuk 2020 yang 3.066.667 itu dalam satuan jutaan ya teman-teman ya. Terus ini juga sudah saya kalikan dengan saya setahunkan dari kuartal ketiganya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada 2019 3, itu adalah maksudnya 2019 kuartal ketiga untuk laporannya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa pendapatannya jika dibandingkan tahun dengan kuartal dengan kuartal itu mengalami kenaikan 9,5%. Berarti itu sangat bagus ya. Dimana teman-teman juga tahu bahwa sekarang kan di masa pandemi seperti ini, di COVID-19 seperti ini, tetapi Sido Muncul masih bisa mencetak laba yang cukup, mencetak pendapatan yang cukup baik. Berikutnya kita bahas dari labanya. Jadi teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020, laba PT Sido Muncul ini selalu mengalami kenaikan ya. Dan dari kuartal ketiga yang sudah saya setahunkan itu juga mengalami kenaikan pada labanya. Jadi kalau teman-teman bandingkan kuartal per kuartal, itu mengalami kenaikan 10,8%. Dan teman-teman jika bandingkan tahun ke tahun dengan asumsi kuartal keempat mengalami kenaikan laba bersih yang sama seperti kuartal ketiga, maka secara per tahun kenaikan laba bersihnya sebesar 5,8%. Terus teman-teman bisa melihat dari sisi asetnya juga selalu mengalami pertumbuhan. Dan untuk 2019 dibandingkan dengan 2020, sebenarnya 2020 ini adalah kuartal ketiganya
itu sudah mengalami kenaikan 4,6%. Dan teman-teman kalau lihat dari hutangnya di kuartal ketiga 2020 itu mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu penurunannya sebesar 16,3%, which is ini sangat bagus dong, yang dimana hutangnya turun tetapi asetnya masih naik, dan penjualannya masih naik, dan labanya juga masih naik. Terus yang terakhir adalah kita lihat di modalnya. Jadi secara modalnya juga terus mengalami kenaikan ya, secara konsisten, dan untuk 2019 dan 2020 mengalami kenaikan 7,7%. Ini adalah rekapan laporan keuangan dari tahun 2014 sampai 2020. Nah, teman-teman, saya ingin membahas lebih banyak tentang rasio keuangannya. Teman-teman pertama bisa lihat dari NPM-nya. NPM di 2014 sebesar 18%. Sedangkan NPM di 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 27,86%. Jadi di sini yang saya selaku investor, saya sangat tertarik ya dengan PT Sido Muncul ini, yang dimana perusahaan selalu efisiensi, selalu melakukan inovasi untuk menekan baik bahan bakunya atau mungkin sistem kerjanya, sehingga menghasilkan laba yang sangat signifikan ya teman-teman. Terus yang kedua adalah kita bahas dari EPS-nya, earning per share-nya. Jadi teman-teman bisa melihat earning per share-nya mengalami kenaikan secara terus-menerus ya teman-teman ya. Nah, cuman kenapa 2019 dan 2020 itu kayak mengalami penurunan ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu bukan mengalami penurunan, cuman stock split ya. Di tahun 2020 ini ada terjadi stock split 1:2. Jadi kalau teman-teman lihat secara EPS yang benarnya adalah 28 dikali 2 ya, atau sebesar 56. Jadi selalu konsisten, earning per share-nya laba Sido Muncul ini selalu mengalami kenaikan. Terus kita lihat dari pernya atau price earning ratio-nya. Teman-teman bisa melihat dari 2014 sampai 2020 rata-rata di atas 15 ya teman-teman untuk pernya. Dan memang di 2020 inilah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, 27,91. Hampir mendekati 28 untuk pernya. Terus untuk book value-nya. Jadi book value ini adalah modal dibagi dengan jumlah saham. Teman-teman lihat book value yang sebenarnya itu hanya di angka 110. Sedangkan harga market hari ini dijual seharga 795. Berarti PBV-nya itu ada sekitar 7,23 kali. 7,23 kali. Itu mahal sekali teman-teman. Terus untuk DER-nya, nah inilah kita selaku investor, ini yang menurut saya perusahaan yang sangat bagus ya, dimana DER-nya itu aja tidak mencapai 12% dari modalnya. Terus untuk return of equity-nya ini sangat bagus, jauh di atas. Jadi biasanya untuk ROE ini saya menggunakan 2 kali bunga deposito ya. Sekarang bunga deposito 4,5%, ya berarti 9%. Tetapi untuk PT Sido Muncul ini dia bisa menghasilkan laba sebesar 25%. Terus untuk return of asset-nya 23% juga, which is itu sangat bagus. Jadi aset yang dimiliki itu bisa menciptakan laba atau menghasilkan laba sebesar 20% dari asetnya. Terus ini ada rumus PER dikali PBV, yang dimana ini rumusnya Benjamin Graham, katanya saham yang dikatakan cukup murah ketika 22,5. Tetapi untuk Sido Muncul ini di angka 200. Which is sangat mahal ya teman-teman ya, hampir 10 kali untuk lebih mahalnya. Terus untuk revenue dibagi dengan equity ini 0,93, which is itu sangat-sangat bagus juga, yang dimana modal yang ditanamkan itu menghasilkan hampir sama dengan pendapatannya. Jadi ini sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Terus yang keempat, yang terakhir adalah market cap dibagi dengan revenue. Jadi market cap-nya ini dibagi dengan revenue itu menghasilkan 7,78 ya. Jadi market cap-nya itu dijual sangat mahal juga ya teman-teman ya. Padahal rata-rata dari
dari tahun 2014 sampai 2019 rata-ratanya itu hanya di sekitar 4 atau 5. Ini sekarang di harga 7, berarti harga saham Sido Muncul ini mengalami peningkatan cukup signifikan ya. Dan teman-teman bisa lihat di harga saham 2018 dengan 2020 dari 840 sekarang 795 dengan sudah mengalami stock split ya. Berarti Sido Muncul ini sudah hampir multi bagger ya. Udah naik hampir satu kali lipat dari harga 2018. Nah, terus ini harga hari ini adalah 795. Sedangkan dari hitungan rumusnya saya bisa mendapat bahwa nilai intrinsic value-nya ini hanya sekitar 280 sampai 350 untuk harga Sido Muncul ya. Jadi kalau dengan ini margin of safety-nya ya minus 56%, which is satu kali lipat lebih margin of safety-nya, minusnya. Terus ini teman-teman kesimpulan dari analisa fundamental PT Sido Muncul. Ini saya dibagi menjadi 2, kriteria sama status ya teman-teman. 1, teman-teman tahu gak produk dan jasa ini bisa gak existing sampai 5-10 tahun ke depan? Menurut saya untuk produk jamunya aku rasa sih sangat bisa ya. Jadi makanya saya memberikan status oke. Yang kedua adalah GCG-nya. GCG-nya juga saya memberikan oke dengan alasan 1, dia tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua adalah dia selalu melakukan inovasi dan efisiensi, sehingga labanya itu semakin meningkat walaupun pendapatannya mungkin tidak naik. Jadi efisiensi secara mekanisme kerja ya. Terus yang ketiga, saya memberikan oke juga karena kenaikan pendapatan, yang dimana sekarang di masa pandemi seperti ini aja dia masih bisa mencetak laba yang pendapatan yang sangat baik dan laba yang juga sangat baik. Makanya revenue dan net profitnya saya juga memberikan oke. Terus untuk asetnya juga mengalami peningkatan, itu juga sangat bagus. Untuk hutangnya atau liability-nya semakin sedikit, which is itu juga sangat bagus untuk sektor di pabriknya. Terus tetapi untuk book value-nya saya berikan no, karena untuk book value-nya aja hanya di sekitar 110, sedangkan harga sekarang udah di atas 795, maka terlalu mahal. Terus berikutnya adalah di sektor. Jadi untuk Sido Muncul ini otomatis oke ya, karena dia tidak ada sektor khusus ya untuk di dia. Ini contohnya adalah misalnya di perbankan kita kan harus lihat MPL. Kalau misalnya di sektor yang komoditas kita harus lihat harga komoditas. Tetapi untuk PT Sido Muncul ini kan tidak ada di sektor yang seperti ini. Jadi untuk faktor yang khusus sektor ini karena dia tidak ada, maka jawabannya oke. Terus untuk return of equity-nya juga saya memberikan oke karena lebih dari 2 kali bunga deposito. Terus untuk margin of safety-nya ya no, karena dari book value-nya juga udah no, yang dimana harganya terlalu mahal. Terus yang terakhir adalah dividen. Dividen ini saya berikan oke karena dia secara konsisten setiap tahun memberikan dividen kepada investornya. Nah, jadi untuk statusnya ini adalah 9/11 teman-teman. Which is ya sangat bagus untuk perusahaannya. Tetapi apakah saya akan melakukan pembelian atau enggak? Saya rasa sih saya tidak akan melakukan pembelian sekarang. Kenapa? Karena harganya sangat mahal. Ya. Saya juga sebagai saya sebagai seorang investor, saya akan sangat-sangat hati-hati nih untuk membeli saham yang kalau sahamnya ini udah sangat mahal, ya saya juga mungkin tunggu ya. Saya tunggu mungkin angkanya di harga yang lebih wajar, akan saya melakukan pembelian. Sekian analisa fundamental dari PT Sido Muncul atau kode saham Sido. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman untuk channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga untuk komen saham-saham yang teman-teman ingin saya buatkan analisa fundamental seperti ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di royken13. See you in the next video.